Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang metode. Nah, sebenarnya metode itu apa sih? Jadi metode itu adalah blok yang berisi statement atau perintah yang akan dijalankan ketika metode itu diperlukan atau dipanggil. Jadi di dalam program itu bisa saja terdiri dari banyak metode. Nah, untuk program yang sangat sederhana ini, misalkan di kelas inputan ini ada public static void main. Nah, public static void main ini di dalam program Java itu disebut dengan main method, karena ketika kelas inputan ini dijalankan atau program ini dijalankan, maka yang dipanggil pertama kali itu main metodenya ini, public static void main. Jadi metode itu bentuknya ya hampir sama seperti ini. Anatomi dari metode itu seperti ini. Ada modifier, access modifier, terus kemudian return type nilai kembalian, terus nama variabel nama metodenya, nama metode. Lalu di dalam nama metode ini ada parameter, variabel parameter. Oke. Dibuka dengan kurung kurawal, ditutup dengan kurung kurawal tutup. Nah, ini statement yang dimaksud. Statement yang dijalankan ketika metode ini dipanggil. Di dokumentasinya Java, ini ada contohnya, defining methods. Here's an example of a typical method declaration. Nah, metode deklarasi ini mempunyai beberapa komponen. Urutannya ini modifier, bisa public, private, atau yang lain yang akan dijelaskan kemudian. Terus ada return type di sini. Nah, return type ini maksudnya apa? Jadi metode itu bisa mengembalikan nilai apa. Terus ada nama metodenya. Ini nama metode ini wajib ada, karena kalau misalkan kita tidak mendefinisikan nama metodenya, itu akan terjadi error di programnya. Lalu ada daftar parameter di sini. Jadi tipe sama seperti mendeklarasikan variabel di bab-bab sebelumnya. Jadi sama aja pendeklarasian jumlah parameternya. Ini ada tipe double, wingspan, dan sebagainya. Nah, jumlah parameternya ini tidak terbatas. Jadi bebas mau bikin parameter sebanyak apapun bisa. Terus di dalamnya ini ada blok statement yang akan dijalankan ketika metode itu dipanggil. Aturan-aturannya seperti ini. Jadi metode itu namanya harus diawali dengan huruf kecil seperti ini. Ini konvensinya, huruf kecil. Terus ada nama yang lebih dari satu kata, itu bisa dituliskan sebagai seperti ini, atau bisa disebut dengan camel case di sini. Jadi kalimat pertamanya atau kata pertamanya ini huruf depannya lowercase. Nah, untuk kata selanjutnya ini uppercase seperti ini, get final data ini. Nah, kita akan coba cara membuat metode nanti. Nah, berdasarkan kepemilikannya, metode itu ada dua. Yang pertama apa? Berdasarkan kepemilikan instance atau disebut dengan instance method. Jadi instance method ini hanya bisa dipanggil jika kelas tersebut yang memiliki metode itu, kelas yang punya metode itu
diinstansiasi sebagai objek, maka bisa dipanggil. Jadi instance method ini bisa dipanggil jika objek itu telah diinstansiasi dari kelas yang mempunyai instance method itu. Nah, setelah ada instance method, ada lagi kelas method atau method punyanya kelas, atau bisa disebut dengan static method yang akan kita pakai nanti. Jadi untuk pemanggilan tidak perlu menginstankan objek dari suatu kelas. Itu berdasarkan kepemilikan metode, berdasarkan nilai pengembaliannya atau tipe data pengembaliannya, return value, return type. Ini ada dua juga. Ada method void method. Ini method void ini adalah metode yang tidak mengembalikan nilai. Jadi metode ini tidak bisa mengembalikan nilai. Terus ada non void method. Jadi metode ini bisa mengembalikan nilai. Nah, di dokumentasinya Java ini kan ada contoh ini, public double calculate answer seperti ini kan. Nah, ini disebut dengan non void method karena tipe data returnnya itu bukan void. Jadi metode ini bisa mengembalikan nilai bertipe double. Oke, langsung kita demokan. Test method. Oke, public class. Seperti biasa kita mendefinisikan blok kelasnya terlebih dahulu. Test method. Terus ada kita pingin bikin metode untuk penjumlahan. Misalkan kita pakai contoh metode void dulu, public static void jumlah. Nah, parameternya apa aja? Misalkan kita ingin menjumlahkan dua bilangan nih, dua-duanya integer. Jadi parameternya bisa dispesifikasikan seperti ini. Misalkan saya ingin menjumlahkan bilangan A sama B. Jadi ya parameternya kita tulis seperti ini, integer A, integer B, kurung tutup, terus buka blok seperti ini. Nah, di dalam blok static void jumlah ini kita ingin ngapain sih? Untuk menampilkan hasil penjumlahannya kan, maka kita beri perintah system out print println hasil penjumlahan A dan B adalah A plus B, seperti ini. Nah, setelah kita bikin metodenya, maka untuk bisa menjalankan kelasnya, ini kita harus membuat main metodenya. Jadi public static void main string args seperti biasanya. Untuk memanggil metode ya caranya cukup mudah. Jadi metode yang udah ditulis ini apa? Metode jumlah kan. Jadi kita tinggal panggil jumlah. Nilai yang ingin dilewatkan dalam parameter ini apa? Misalkan aku ingin jumlahkan
5 sama 10. Jadi 5,10. Lalu kita save, di compile. Nah, hasil penjumlahan 5 dan 10 adalah 15. Jadi nilai 5 dan 10 ini dilewatkan ke parameter A dan B. Lalu di dalam metode ini ada perintah untuk mencetak nilai A-nya dan nilai B-nya beserta penjumlahan dari A plus B ini. Jadi dijumlah di sini. Itu untuk mendeklarasikan metode void. Misalkan pingin membuat metode non void seperti apa. Jadi sama aja seperti membuat metode void, cuma bedanya return type-nya ini bukan void. Misalkan metode jumlah ini mau tak ganti nih jadi non void. Caranya gimana? Seperti ini. Sama, publik, statik. Nah, metode ini mau mengembalikan nilai bertipe apa? Nah, berhubung yang tak jumlahkan itu integer sama integer, jadi saya bisa mengembalikan nilai bertipe integer kan? Integer jumlah int A, int B. Oke. Nah, di dalam blok metode, caranya untuk mengembalikan nilai dari A plus B dengan menggunakan kata kunci return. Return A plus B. Nah, cara manggilnya sama. Jadi seperti ini. int x misalkan. Nah, int x ini akan berisi nilai kembalian dari pemanggilan metode jumlah 5,10. Untuk membuktikannya, kita bisa outputkan sistem out println x. Kita lihat hasilnya. Nah, program akan mencetak nilai 15. Jadi alurnya gini. Integer x itu diinisialisasikan dengan pemanggilan metode jumlah 5,10 kan. Jadi metode jumlah ini dipanggil ke sini. Nilai 5 dan 10 ini dilewatkan ke parameter. Jadi 5 ini dilewatkan di parameter A, yang 10 dilewatkan ke parameter B. Nah, di dalam metode ini, di dalam metode jumlah ini ada pengembalian nilai return A plus B. Jadi yang dikembalikan itu nilai penjumlahan dari A plus B. Nah, setelah dikembalikan, nilainya baru dimasukkan ke dalam variabel X. Jadi ketika kita outputkan X-nya, itu akan mencetak nilai 15 sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi parameternya 5 dan 10 kan. Nah, 5 plus 10 itu kan 15. Nah, itu caranya untuk mengembalikan nilai. Jadi menggunakan kata kunci return. Nah, kalau misalkan jumlahnya tak ganti ini, nilai yang tak lewatkan misalkan 1 gini. Nah, di compile. Nah, dia akan mengeluarkan output 2. Itu seperti itu metode secara singkat. Jadi ada berdasarkan kepemilikan itu ada 2, instance method dan class method. Nah, contoh yang kita terapkan tadi ini disebut dengan class method karena kita tidak perlu membuat objeknya dari kelas test method. Jadi metode jumlah itu bisa langsung dipanggil tanpa menginstansiasikan objek dari kelas test method. Itu. Jadi perbedaannya ya seperti itu. Terus kita juga belajar tentang metode void dan non void. Nah, itu tadi kan kita belajar untuk mengembalikan nilai dari metode void kan. Metode non void kan. Nah,
Gimana kalau misalkan metode void ini ada perintah untuk mengembalikan nilai. Jadi return A plus B seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Ini ada error. Kenapa? Nah, test method Java di baris kelima, error incompatible types unexpected return value. Nah, karena tipenya void itu kan tidak bisa mengembalikan nilai kan. Jadi dia tidak memiliki nilai kembalian. Jadi void itu tidak menerima pengembalian nilai dengan tipe apapun. Tuh, kalau non void bisa mengembalikan nilai, kalau metode void itu tidak bisa mengembalikan nilai. Bedanya di situ. Oke. Terus kita akan belajar tentang parameter. Nah, apakah bisa parameter ini kita menginputkan parameter ini dengan jumlah yang tidak terbatas. Jadi misalkan parameternya berapa, misalkan pingin menginputkan 5 atau 10, pokoknya dengan jumlah yang tidak terbatas. Jawabannya bisa seperti ini. Oke, public static integer. Misalkan saya ingin mengembalikan nilai nih, integer test unlimited. Nah, untuk memasukkan parameter dengan jumlah yang tidak terbatas, maka kita harus menetapkan tipenya seperti ini. Misalkan integer, jadi integer titik 3 kali parameter maksudnya. Nah, kita bisa menginputkan parameter dengan tidak terbatas, walaupun di dalam list parameternya ini kan cuma satu ini, param aja. Jadi kita bisa menginputkan banyak nilai di sini. Dengan satu syarat, tipe datanya harus sama. Jadi integer semua, string semua, objek semua. Misalkan aku mau nge-return nih, parameter yang dimasukin itu berapa? Di return param.length. Nah, di dalam sini param itu akan dianggap sebagai array. Jadi misalkan tak panggil ini system out println test unlimited 111 misalkan. Ini kan jumlah parameternya 3. Terus system out println test unlimited 12121. Nah, seperti ini. Kira-kira outputnya berapa ini? 3 dan 5 kan? Nah, 35. Jadi kita bisa memasukkan parameter dengan jumlah yang tidak terbatas dengan syarat yang dimasukkan itu memiliki tipe data yang sama. Jadi di sini kan integer semua kan? Integer semua. Nah, kalau misalkan ininya tak ganti, tipenya jadi string di sini, dia akan error. Kenapa? Dilihat errornya. Kita compile aja. Error method test unlimited in class test method cannot be applied to given types. Required integer array. Tapi yang dimasukkan itu tipenya string, integer. Jadi argumennya salah. Seperti itu. Jadi tipe datanya harus sama. Nah, muncul pertanyaan lagi. Apakah bisa metode itu memiliki jumlah parameter yang berbeda? Bisa. Di dokumentasinya Java udah dijelaskan ini tentang overloading method. Nah, jadi overloading method itu adalah metode yang memiliki nama yang sama, namun dengan jumlah parameter
dan tipe data parameter maupun urutan parameternya ini berbeda. Terlihat di dalam contohnya ini ada kelas data artis. Ini ada metode draw. Ini memiliki parameter bertipe string. Sedangkan di metode draw yang kedua dia memiliki tipe parameter integer. Terus ada double, terus ada integer sama double. Ini diperbolehkan di Java. Seperti itu. Setelah kita belajar tadi kelas method, terus void non void method, terus tadi juga sekilas pengenalan tentang overloading method, kita lanjut ke rekursif. Nah, rekursif ini apa sih? Jadi metode itu bisa memanggil dirinya sendiri. Jadi memutar. Nah, manggil dirinya sendiri itu seperti apa? Jadi di dalam blok metode ini ada pemanggilan diri sendiri. Misalkan seperti ini. Ini manggilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini disebut rekursif. Nah, coba contoh kasus untuk mencetak bilangan ya. Misalkan untuk mencetak bilangan berpangkat. Jadi untuk mencetak nilai pangkat dari suatu bilangan, misalkan publik, statik, misalkan untuk menghitung pangkat, integer, hitung pangkat, sama hitung faktorial nanti. Hitung pangkat, integer A, integer B. Jadi ngitung pangkatnya A pangkatkan B, seperti itu. If B sama dengan 1, return A. Else return A kalikan hitung pangkat A, min B. Terus kita bikin metode ini untuk nyari nilai faktorial. Misalkan publik statik integer hitung faktorial integer n. Jadi ngitung n faktorial itu nilainya berapa sih? Jika n sama dengan 1, maka dikembalikan 1. Jika tidak, return n kali faktorial n min 1. Seperti ini. Ini kan error ini, karena tadi metodenya udah tak hapus. Jadi dihapus saja ini. Nah, kita coba mencari nilai faktorial dulu aja. Faktorial 5 misalkan. N-nya sama dengan 5. Sistem out println faktorial 5. 5 faktorial itu kan 120 kan ya. Nah 120. Lah kok bisa sih? Nah, alur kerjanya ini kayak gini kalau faktorial seperti ini. Jadi kan tadi integer faktorial kan, integer n tadi ya. If n sama dengan 1 kan, di return 1 kan. Else return n kali faktorial n min 1. Nah, di dalam blok rekursif ini, metode rekursif ini harus terdapat 2 bagian. Bagian pertama ini adalah bagian basis. Jadi basis ini adalah recurrent. Nah, bagian basis ini adalah bagian yang dapat menghentikan proses rekursif.
Jadi biar tidak terjadi infinite loop, kalau kita ngulang kembali di looping, bahasanya infinite loop. Nah, supaya tidak terjadi infinite loop, maka di dalam rekursif harus terdapat instruksi basis ini. Dan recurrent itu adalah bagian yang memanggil dirinya sendiri. Ini kan memanggil metodenya sendiri ini, faktorial ini. Nah, tadi kan di dalam program itu kan kita memanggil faktorial 5 kan. Jadi faktorial 5 ini dipanggil. Nah, cara ngitungnya ini 5 kan dicek. Apakah 5 itu sama dengan 1? Tidak kan? Maka hasilnya ini seperti ini. Faktorial 5 ini sama dengan 5 dikalikan faktorial 4. Seperti ini. Karena 5 itu tidak sama dengan 1, maka kan akan menjalankan else-nya ini, blok else ini. Jadi instruksi yang dijalankan ini yang ini. Terus yang faktorial 4 ini ada pemanggilan lagi. Jadi seperti ini. 5 kalikan 4 kalikan faktorial 3. Kan 4 kurangi 1 kan 3 kan ya. Jadi sama sampai nilai faktorialnya 2, nilai parameternya 2. 5 kali 4 kali 3 kali faktorial 2. Nah, masih bingung? Jadi gini, faktorial 5 ini memiliki nilai 5 kali faktorial 4. Faktorial 4. Nah, faktorial 4 sendiri dia memiliki nilai 4 kali faktorial 3. Nah, faktorial 3 sendiri juga punya nilai ini, nilainya 3 kali faktorial 2. Nah, faktorial 2 ini berhubung tidak sama dengan 1, maka dipanggil lagi 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan faktorial 1. Nah, berhubung faktorial 1 udah menginjak 1 ya, berhubung yang dipanggil ini nilainya 1, maka dilihat di sini apakah n-nya sama dengan 1, ya kan? Maka tidak terjadi proses rekursif lagi. Jadi 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 sama dengan 120. Nah, itu cara ngitung faktorial dengan metode rekursif. Jadi nilai pemanggilannya ini berbeda. Misalkan ya tadi faktorial 4. Nah, faktorial 4 ini nilainya 4 kali faktorial 3 dan seterusnya. Nah, hitung pangkat. Nah, kalau misalkan hitung pangkat, ya sama saja. Hitung pangkat. Misalkan 2 pangkat 3. Ini akan mencetak nilai 8. Dibahas lagi, misalkan tadi kan hitung pangkat kan ya. Hitung pangkat 2 pangkat 3 gini kan. Ketika B-nya sama dengan 1, dia kan akan mengembalikan A kan, return A, else return A dikalikan hitung pangkat A, min B. Di B-nya berkurang. Nah, ketika pemanggilan ini misalkan 2,3, kan dicek ini apakah B-nya sama dengan 1, tidak kan? Maka jadi ini bisa ditulis seperti ini. 2 dikalikan hitung pangkat 2, min B-nya 3 itu berapa? Kan 2 kan ya? 2 seperti ini. Terus dicek lagi apakah B-nya ini sama dengan 1, tidak kan? Juga dipanggil ini yang else, akan dijalankan. Jadi
kita bisa tulis seperti ini, 2 kali hitung pangkat 2,1. Nah, hitung pangkat 2,2 ini ya ini hasilnya 2 kali hitung pangkat 2,1. Nah, setelah pemanggilan 2,1 ini dicek apakah B-nya sama dengan 1, ya kan? Jadi ketika B-nya sama dengan 1, maka yang dikembalikan itu nilai A-nya. Jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Itu untuk menghitung pangkat dengan metode rekursif. Nah, tadi kan udah dijelaskan ini dari metode yang rekursif ini ada bagian basis dan ada bagian recurrent di sini. Nah, kalau misalkan bagian basisnya ini saya hilangkan, misalkan aku bikin metode ini public static void test recursive integer A misalkan. Test track, kalau misalkan kita coba ini nggak ada nggak ada bagian basisnya, apa yang terjadi kira-kira? Ini bisa di comment. Nah, seperti ini 10 misalkan, sorry. Nah, apa yang terjadi? Nah, dia akan melemparkan Stack Overflow. Jadi kan ini kan panjang ini. Ini kan panjang ini. Nah, udah bisa dilihat, jadi bisa tak tulis gini. Java test method out. Jadi dilihat apakah ada di filenya, bisa dikeluarin apa tidak dalam bentuk file. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, kalau misalkan kita memanggil memanggil metode rekursif tanpa ada basis, maka yang akan terjadi pemanggilan terus-terusan yang berakibat pada Stack Overflow. Java. Tadi nama kelasnya apa ini? Test method. Nah, kan panjang ini rekursifnya nggak selesai ini, pemanggilan metodenya ini panjang sekali. Nah, exception in thread main Java lang Stack Overflow error. Jadi ketika metode itu rekursif dan tidak ada bagian basisnya, maka yang terjadi adalah Stack Overflow. Kok bisa disebut Stack Overflow? Asal usulnya gini. Jadi penyebab Stack Overflow jika terjadi rekursif yang infinite. Jadi asal usulnya gini, parameter ini disimpan dalam stack. Parameter nilai ini disimpan dalam stack. Parameter disimpan dalam stack. Nah, sedangkan stack ini mempunyai karakteristik, ini jumlahnya terbatas. Nah, ini stack ini jumlahnya terbatas. Jadi misalkan stack dari awal program Java ini dideklarasikan misalkan 100. Jadi ya hanya bisa disimpannya 100. Lah berhubung berhubung rekursif yang tidak ada bagian basisnya ini dipanggil terus-terusan, maka yang terjadi kan bisa aja pemanggilannya itu bisa aja beribu-ribu kali.
Nah, berhubung stack itu jumlahnya terbatas, maka yang terjadi dia akan overflow stacknya, jadi nggak bisa nampung. Jadi misalkan stack itu kayak tumpukan baju, misalkan tumpukan bajunya maksimal 10. Nah, 10 mau ditumpukin lagi 10 lagi, jadi 20. Kan yang 10-nya kan jatuh, nggak bisa kan? Nah, penyebab stack overflow ini stacknya karena stacknya terbatas, jadi pemanggilan metode secara terus-terusan itu akan mengakibatkan stacknya nggak muat lagi. Stack nggak muat lagi jadi stacknya. Nah, itu asal usulnya kenapa kalau pemanggilan rekursif yang infinite atau tidak ada bagian basisnya ini itu bisa disebut stack overflow, itu seperti itu. Atau kalau misalkan masih belum paham, bisa cari perbedaan heap memory dan stack memory. Nah, ini cari perbedaannya, nanti akan tahu sendiri jawabannya kenapa kalau rekursifnya terlalu dalam kok bisa stack overflow seperti itu. Itu tadi metode. Jadi kesimpulannya, kita udah belajar tadi metode statik, terus sama non void sama void method, terus juga sekilas tentang overloading sama rekursif. Jadi rekursif ini metodenya bisa memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini ada pemanggilan, misalkan di method factor ini ada pemanggilan n-1. Ini namanya recurrent. Jadi kenapa disebut rekursif ya, ini dia memanggil dirinya sendiri. Tuh. Jadi sekian penjelasan metode ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.